Waalaikumsalam. Misi Bu. Oke, masuk. Kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya. Bu Penny apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. sehat. Oh iya Bu, hari ini sesuai dengan yang kita janjikan kemarin Bu ya, untuk saya minta izin untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan yang bijak sebagai seorang pemimpin. Oh. Saya minta waktunya Bu. Boleh. Baik ya, langsung saja Bu ya. Sibuk sekali kok langsung saja. Oh iya, maaf sekali Bu ya. Sepertinya karena tugas ya. Iya Bu, saya ini karena ada jam mengajar setelah ini ya. nggak Jadi apa-apa. saya masuk saja Bu ya ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait mengenai dilema etika dan rujukan moral, ya saya mengenali kasus-kasus itu ya tentunya dengan melihat situasi ya. Situasi dengan melibatkan konflik tentunya, dan dari antara dua nilai yang sama-sama penting seperti kejujuran, seperti itu contohnya ya. Kemudian ada empati. Nah, contoh yang sederhana itu seperti ketika kita membuat keputusan yang diambil dan tentu saja dapat merugikan seseorang meskipun dengan demi kepentingan yang lebih besar, seperti itu. Kasusnya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oh ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang ada di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau untuk mengambil keputusan ya tentunya saya biasanya menekankan sistem diskusi bersama tim ya, minimal dengan tim kecil ya, diskusi terbuka ya, tentunya dengan menggunakan berbagai perspektif, kemudian mempertimbangkan solusi ya tentu saja, dan dampak-dampak yang akan timbul apabila kita membuat suatu keputusan, dan ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan secara keseluruhan, seperti itu. Ya baik Bu. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya tentu saja untuk langkah yang pertama itu ya kita akan mengumpulkan informasi dulu. Informasi itu kita kumpulkan, kemudian kita analisa ya. Menganalisanya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita kembali lagi berdiskusi bersama tim, kemudian kita evaluasi dan kita tindak lanjuti. Jadi hasil dari keputusan dari penyelesaian masalah itu sendiri tentu saja kita gunakan juga dari benar-benar bentuk diskusi ya, musyawarah. Kita kumpulkan dulu dengan mempertimbangkan berbagai macam masalah, kemudian mempertimbangkan solusi apa yang terbaik harus kita lakukan, seperti itu. Ya, baik sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal yang paling efektif itu yang pertama kita dalam pengambilan keputusan dan dilema etika, kemudian bujukan moral, yang paling utama adalah kolaborasi. Ya, kita harus ada kerjasama, mengajak tim untuk berdiskusi, karena keputusan itu tidak bisa sembarangan kita lakukan walaupun kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, karena kepentingan secara organisasi itu sangat kita utamakan. Kemudian harus ada transparansi, ini yang paling penting, menyampaikan keputusan dengan alasan-alasan yang dibaliknya ya tentu saja untuk semua pihak. Kemudian yang paling penting lagi adalah pendekatan ketika kita menyelesaikan masalah ini adalah pendekatan secara empatik. Jadi kita tidak hanya ujuk-ujuk ya, oh ini harus begini, tidak, tetapi kita memang benar-benar harus ada pendekatan supaya apa? Supaya permasalahan itu memang benar-benar tersampaikan, kemudian nanti solusinya juga akan benar-benar dapat kita sepakati, seperti itu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus dibuat untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur yang seperti apa Bu? Kalau untuk dalam kasus seperti dilema etika ya, kalau untuk dilema etika biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya seperti itu ya. Jadi harus ada refleksi, perenungan ya, kemudian kita harus mengambil umpan balik, kemudian mereview kembali apa-apa yang terjadi pada saat itu, kecuali mungkin bujukan moral. Kalau bujukan moral mungkin lebih cenderung kita bisa bersifat spontan ya, karena bujukan moral ini juga sebenarnya memang perlu pendekatan juga, tapi pendekatannya ini mungkin lebih simpel dibandingkan
melakukan dilema etika karena ini memunculkan konflik seperti itu. Iya, betul sekali. Dan adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, tentu saja. Kalau dalam pengambilan keputusan, terutama dilema etika, yang pertama kita memiliki tim kerja. Iya. Ya, tim kerja ini kan. Kemudian apabila memang benar-benar dilema etika ini menurut saya maupun tim itu sulit, ya saya biasanya akan berkonsultasi langsung baik itu kepada pengawas bina, kemudian apabila memang ini sifatnya urgent ya, saya juga berkonsultasi dengan kepala dinas dan kepala bidang seperti itu terkait dalam hal pengambilan keputusan seperti itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil yang pertama itu adalah kita mendengarkan dari berbagai sudut pandang ketika kita ingin menyelesaikan konflik ataupun dilema etika tadi. Kemudian kita harus membangun kepercayaan. Ini yang paling penting dengan tim, dengan komunitas kita yang ada di sekolah, sehingga masing-masing nanti akan memberikan opini dan memberikan penguatan terkait konflik yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Dan yang paling penting adalah kita harus merefleksikan terhadap hasil dari keputusan itu, dan terakhir tentunya kita harus melakukan evaluasi follow up tindak lanjut yang berkelanjutan. Tidak harus berarti kalau seandainya dilema etika itu terselesaikan, apa kita cukup sampai tidak, kita harus ada tindak lanjutnya, harus ada refleksi seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Ternyata tidak semudah itu dalam mengambil keputusan. Panjang sekali prosesnya, banyak sekali hal-hal yang harus dilalui agar nantinya keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Baik Ibu, alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan Ibu sudah menjawabnya dengan sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya, sudah saya wawancarai. Terima kasih juga atas kesempatannya, dan saya jadi tahu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk kebajikan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan inspirasi buat Bu Penny sebagai calon pemimpin pembelajaran terutama dalam pengambilan keputusan ketika di dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang tentunya berdampak kepada murid. Iya betul. Yang tentunya pasti mengutamakan murid terlebih dahulu. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bu ya. Oke.